Shalom, damai di hati. Kali ini saya akan berbagi satu topik yang saya beri judul The Misinterpretation and Manipulation of the Bible. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, menggunakan ayat-ayat Alkitab tidak otomatis seseorang memberitakan kebenaran. Karena ayat-ayat di dalam Bible, dalam Alkitab ternyata itu dapat dimanipulasi untuk menunjang ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah atau yang menyesatkan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat Alkitab perlu ditafsirkan dalam konteks beritanya dan tidak boleh dilepas dari konteksnya. Seakan-akan ayat-ayat tersebut berdiri sendiri dan bersifat semacam buku mantra, sehingga kalau diucapkan oleh orang Kristen mempunyai kekuatan magis bagi yang mengucapkannya. Titus 2 ayat yang pertama dituliskan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat dalam terjemahan New King James Version itu menggunakan terjemahan kata sound doctrine. Sound doctrine, ajaran yang sehat. Jadi kita, rekan-rekan pengkhotbah, rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus berkhotbah mengajar sound doctrine, mengajar ajaran yang sehat, tidak sembarangan menerjemahkan bagian ayat-ayat Alkitab di luar konteksnya, apalagi dengan tujuan manipulasi, menggunakan ayat-ayat Alkitab tersebut hanya untuk agenda-agenda kita yang terselubung. Kalau rekan-rekan hamba Tuhan, pengkhotbah pernah ikut sekolah Alkitab, sekolah teologi, ada mata kuliah hermeneutik. Hermeneutik itu penafsiran kitab suci. Ada dua hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam hermeneutik. Yang pertama, exegesis. Exegesis itu mengenai penjelasan yang objektif melalui analis teks, latar belakang, konteks, sosial budaya, ya, melalui analis teks untuk menemukan makna sebenarnya, maksud dari ayat tersebut. Tapi ada lagi eisegese. Eisegese ini hanya mengaitkan teks dengan poin-poin dari pemikiran pengkhotbah. Kalau bahasa sederhananya, cocok logi. Jadi kita mencari ayat-ayat dalam Alkitab, lalu berusaha kita cocokkan dengan konsep pemikiran ide kita, itu eisegese. Yang benar adalah exegesis. Kita harus mempelajari satu kitab itu ada temanya, satu pasal ada tema latar belakangnya. Jadi tidak cocok logi apalagi comotologi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Alkitab tidak bisa begitu saja ditafsirkan seakan-akan terdiri dari kumpulan-kumpulan ayat yang saling terlepas dan bisa ditafsirkan begitu saja menurut kehendak sendiri. Tapi kita perlu taat kepada pimpinan Roh Kudus. Ya saudara, apalagi kita harus paham, menjadi patokannya adalah salib. Ya, salib. Kita harus paham bagian pasal ayat tersebut, pesannya disampaikan sebelum salib Kristus, sebelum Kristus dimuliakan di Kalvari, atau sesudah. Kalau kita nggak bisa memahami ini, sehingga kita akhirnya terjadi penafsiran yang di luar konteks. Bapak Ibu sekalian, kiranya dengan renungan singkat ini bisa memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada rekan-rekan kami sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Sebagai pengkhotbah, kita harus mengkhotbahkan, mengajarkan sound doctrine. Apa itu sound doctrine? Ajaran yang sehat, alkitabiah, teologis, sesuai konteks, tidak comotologi dan tidak cocok logi. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Salam perubahan paradigma. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.